Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget buat kalian semuanya yang udah mampir di channel saya. Selamat datang kembali buat kalian semuanya, para pejuang UTBK 2021 dimanapun kalian berada saat ini. Halo, ayo bangun, silakan untuk belajar dari sekarang. Persiapkan diri kalian dari sekarang, jangan males-malesan karena UTBK itu makin dekat lagi. Jadi persiapkan diri dari sekarang karena persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Nah, kali ini kita akan bahas lagi mengenai persiapan UTBK 2021. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mau rekomendasi dulu buat kalian untuk mendukung pembelajaran kalian, yaitu namanya adalah aplikasi Ruang Guru. Kalian bisa download aplikasi Ruang Guru, ada di App Store ataupun di Play Store. Jadi kalian bisa download ataupun kalian bisa berlangganan, karena di aplikasi Ruang Guru itu ada banyak soal, ada ribuan soal, dan saya rasa itu cukup lengkap banget untuk kalian untuk persiapan UTBK 2021. Nah, di aplikasi Ruang Guru juga itu ada seperti live teaching ya, yaitu setiap harinya. Jadi kalian bisa belajar setiap hari di aplikasi Ruang Guru, dan juga di aplikasi Ruang Guru itu ada rapornya loh. Jadi kalian bisa melihat progres kalian sejauh mana kemampuan kalian untuk persiapan UTBK 2021 nanti ya. Jadi kalian bisa lihat progres kalian itu udah sebesar apa, untuk peluang kalian sebesar apa, berapa persen peluang kalian untuk lulus di PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Nah, dan juga kabar baiknya itu adalah sebesar 69% pengguna aplikasi Ruang Guru mereka lulus di PTN dan jurusan yang mereka inginkan di tes UTBK SBMPTN gitu. Jadi mereka bisa lulus dengan menggunakan aplikasi Ruang Guru. Mereka menggunakan aplikasi Ruang Guru, mereka minimal mereka belajar itu setiap harinya itu 1 jam per hari. Wow, itu sangat luar biasa banget ya. Apalagi kalian banyak menggunakan waktu kalian ya, seperti lebih dari 1 jam setiap harinya. Semakin besar dong peluang kalian untuk lulus di jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Jadi buruan untuk kalian sekarang untuk download aplikasi Ruang Guru, dan kalian bisa menggunakan diskon 60% dengan menggunakan kode di layar ini ya. Itu hanya berlaku untuk 2 hari aja. Jadi buat kalian buruan sekarang download dan silahkan berlangganan, dan silahkan pakai kode voucher ini, dan kalian mendapatkan diskon sebesar 60%. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan dari soal ini. Oke, kali ini kita langsung lanjut aja ke pembahasan dari soalnya. Ini adalah soal persiapan UTBK SBMPTN 2021. Oh ya, soal ini saya ambil dari aplikasi Ruang Guru ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja pembahasan dari soal-soal dari aplikasi Ruang Guru ini. Kita lihat di soal yang pertama. Soal yang pertama adalah X diantara 0 dan V. Penjelasan dari pertidaksamaan akar dari cos X lebih kecil dari akar sin X adalah, nah di sini kalian harus tahu itu di kuadran berapa, kuadran 1, 2, 3, 4 siapa aja yang positif, siapa aja yang negatif, dan kalian harus juga tahu nilai dari sudut-sudutnya, sudut-sudut istimewa itu berapa. Misalnya cos 60 berapa, sinus 60 berapa. Jadi kalian harus hafal ya. Tapi tenang aja, saya kasih nanti cara cepat untuk menghafal nilai sudut-sudut istimewa dan juga kuadrannya. Oke, ini dikasih tahu letaknya adalah X diantara 0 dan V. Berarti itu X-nya itu diantara 0 derajat 180 ya, 180 derajat. Berarti itu di kuadran keberapa? Oke, kita gambar dulu. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1, cara cepat menghafal ya, asal saja tahu caranya ya. Asal saja tahu caranya. Asal saja berarti sini al, semua, berarti semua ya. Sinus positif, kosinus positif, tangan juga positif. Berarti all, berarti semua. Dan yang kedua, asal saja. Tadi saja, berarti asal saja ya. Asal saja, berarti sini sinus saja ya. Asal saja tahu caranya, berarti sini tangan, dan di sini ca ya, berarti kosinus ya, berarti kosinus, berarti asal saja tahu caranya. Berarti yang di kuadran 1 ya, di kuadran 1 berarti semua yang positif, dan di kuadran kedua cuma si sinus positif, kuadran ketiga tangan positif, dan di kuadran keempat kosinus saja yang positif, lainnya negatif gitu maksudnya. Oke, berarti
kita langsung kerjakan dulu dari soalnya. Ini dia cos X dan sin X. Kan dia di kuadran berapa? Berarti kuadran 1 dan kuadran 2. Ini kan dari X di antara 0, 180 derajat. Berarti di kuadran 1 dan kuadran kedua. Nah, kita yang permasalahkan adalah kalau di si sinus kan di sini juga di kuadran 1 positif, di kuadran kedua juga positif. Jadi nggak jadi masalah dong, gitu. Nah, yang kita permasalahkan adalah si kosinus. Kenapa? Si kosinus yang permasalah, karena di kosinus di kuadran 1 dia positif dan di kuadran kedua dia negatif. Oke, jadi karena dia bisa negatif dan dia bisa positif, berarti kita persempit. Ya, kita persempit, kita ngambil yang di kuadran berapa? Di kuadran yang kuadran pertama kita persempit, ya. Kita persempit lagi, berarti X itu, ya, X itu di antara, berarti kita kuadran 1 ya, berarti 0 V per 2. Oke, cukup situ dulu. Nah, karena bisa kosinus, bisa negatif, bisa positif, berarti kita kuadratkan biar, karena kan yang negatif jika dikuadratkan jadi positif gitu. Berarti yang ini kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, berarti kuadratin aja deh. Ini kita kuadratin. Jadi nilainya adalah cos X lebih kecil dari sin X. Oke, tanpa mengubah tandanya yang ini ya. Oke, berarti cos X kurang dari sinus X, pindahkan posisi aja ya. Kurang dari sinus X lebih kecil dari 0. Atau kalian juga bisa mengubah jadi, kita ibaratkan sama dengan dulu ya. Kita ibaratkan sama dengan cos X dikurang dengan sinus X sama dengan 0, cos X sama dengan sinus X, dan ini 1 sama dengan sin X per cos, nggak nampak ya, di sini aja. Berarti 1 sama dengan sinus X dibagi dengan cos X. Kenapa? Karena cos X dikali 1 hasilnya tetap cos X juga kan gitu. Nah, artinya apa ini? Sin per cos kan tangan gitu. Berarti nilai tangan X ya, nilai tangan X sama dengan 1. Berarti tangan berapa yang nilainya 1, sudutnya itu berapa nilainya? Berarti X sama dengan 45 derajat. Loh, itu datangnya dari mana gitu? Cukup gampang aja. Itu datangnya dari sini. Kalian harus tahu sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa kan ada 0, ya, ada 0 derajat, terus ada 30, ada 45 derajat, dan ada 60 derajat, dan juga ada 90 derajat. Terus kita ambil sinus, kosinus, ya, kosinus dan tangen. Oke, cara cepat menghafalnya, kalian harus buat aja gini, ya. Ini jadi setengah akar 0, setengah akar 1, dan ini adalah setengah akar 2, ini adalah setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi akarnya aja tambah-tambah. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setengah akar 0 berapa? Berarti 0. Karena 0 dikali dengan setengah tetap 0. Berarti sinus 0 ya 0 gitu. Dan ini setengah akar 1 berapa ya? Setengah. Karena akar 1 kan 1. Ya. Berarti 1 kali setengah ya setengah. Berarti ini setengah akar 2 dan ini setengah akar 3. Nah, sekarang ini, akar 4 kan 2, berarti 2 bagi 2, 1, berarti nilainya 1. Nah, kalau si cos gimana? Cos kebalikan aja, berarti dari 1, terus ambil lagi setengah akar 3, dan juga setengah akar 2, ya, setengah akar 2, dan sini setengah, dan sini juga 0. Nah, kalau dia tangen apa tadi? Berarti sinus per cos, ya, udah, bagikan aja. 0 bagi 1, 0 bagi 1 ya 0. Gitu ya. Nah, kalian bagikan semuanya ini tak terdefinisi gitu. Dan ini nilainya 45, 1. Ini kalian bagikan. Dapat deh hasilnya gitu. Oke? Itu kalian paham ya? Sekarang kita langsung lihat di pembahasan soalnya. Kita lihat di soalnya. Ini kayaknya cukup masih muat lah ya. Oke.
tadi udah dapat 45. 45 ini itu nilainya berapa? Itu 45 berarti V per 4 ya, V per 4. Oke, kita uji dulu deh. Kita harus uji ke baris bilangan ya. Kita uji mereka apakah penyelesaiannya seperti apa, kita uji aja. Itu ada 0, ya. 0-nya dari mana? Kita ambil yang ini ya. 0. Terus ada V per 2. Ya, ada V per 2 dan juga ada siapa nih? Oh, ini ada V per 4. V per 4 dulu deh. Berarti V per 4 dan ada V per 2. V per 2-nya datangnya dari mana? Yang ini ya. Kan tadi kita perkecil karena kita harus ngambil yang positif aja si cos-nya gitu. Oke, karena gini ya, kenapa harus kita ambil yang positif? Karena supaya bisa diakarkan, kita ngambil yang positif gitu. Karena kan nggak bisa kan bilangan yang negatif kalian akarkan gitu. Paham ya? Jadi nilai yang positif itu bisa diakarkan. Jadi kita ngambil yang tadi kita persempit yang ini ya. Oke. Semoga kalian paham ya sampai di sini. Nah, sekarang kita uji aja. Ya, kita uji, kita masukkan ke persamaannya ini ya, pertidaksamaannya ini sama aja sih. Kita uji aja. Kita ambil ini V per 4 ini kan nilainya 45 ya. 45 berarti kita uji yang di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahnya ini kita ambil yang 30 lah. Kan di tengah 30 kan di antara 0 dan 45. Berarti kita uji yang di tengah-tengahnya. Kita ngambil bilangan yang tengah gitu. Kita ngambil sudut yang 30 derajat. Oke? Berarti cos 30 dikurang dengan sinus 30. Berapa? Cos 30 kurang sinus 30. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3, setengah akar 3, dan sinus 30. Sinus 30 adalah setengah. Berarti setengah akar 3 dikurang dengan setengah. Berarti positif ya hasilnya ya. Karena kan setengah akar 3 itu 0,7 lah ya. 0,7 dikurang dengan 0,5. Tetap hasilnya positif. Berarti di sini hasilnya adalah positif. Oke? Dan sekarang yang kita uji di antara ini sama ini. Ini 45 derajat dan ini adalah 90 derajat. Oke. Nah, kita ambil yang di tengah-tengahnya nih. Kita ambil yang 60 aja. Yang 60 kita uji. Berarti cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti setengah dikurang dengan sinus 60. Sinus 60 setengah akar 3. Berarti negatif. Nah, yang diminta adalah yang tanda yang lebih kecil. Ini yang tanda yang lebih kecil. Berarti yang negatif dong yang diminta. Nah, berarti penyelesaiannya adalah gini. Berarti X itu di antara V per 4, V per 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi C. Nah, lanjut soal nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2, titik A 32, B 25, C 61 membentuk segitiga ABC. Jika titik-titik tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dirotasi sejauh 135 derajat berlawanan arah jarum jam, dan kemudian ditranslasi dengan matriks translasi 3 negatif 4, maka terbentuk bayangan dari titik A, B, dan C masing-masing P, Q, dan R. Jika P, Q, dan R membentuk segitiga PQR, maka luas dari PQR dibagi dengan luas ABC. Oke, nah kalian harus ingat ya. Jadi bahwa transformasi refleksi, rotasi, dan translasi itu tidak mengubah luas dari suatu bangun. Nah, ya, jadi luas bangunan itu akan sama. Oke. Dan berarti bayangannya juga akan tetap sekian, akan tetap sama ya gitu. Jadi tidak ada berpengaruh dong gitu. Jadi kita ibaratkan luas bangunannya itu adalah ini PQR-nya. PQR tadi bayangan ya. Kita ibaratkan luas ABC-nya itu ABC. Kita ibaratkan adalah X, berarti yang si PQR-nya bayangannya juga si X juga. Berarti itu ABC. Oke. Yang luas PQR itu sama dengan juga X. Berarti X dibagi dengan X sama dengan 1. Oke. Yang ini ya. Dapat dong hasilnya. Berarti X dibagi X sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang opsi C.
Yang perlu kalian ketahui adalah jika direfleksikan, jika dirotasi, oke, jika ditranslasi itu tidak akan mengubah luas bangunan tersebut. Oke, paham ya dari sini. Dan sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini soal terakhir, ini sering banget muncul, ya, ini sering banget keluar. Diketahui kubus ABCD, ya, diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 3/2 jika P dan Q masing-masing adalah titik tengah AD dan EH, maka volume limas Q BCP adalah, nah, kita langsung buat dulu titiknya. Titiknya ini udah digambarkan ya. Ini kubusnya dan si P itu terletak di antara AD ya. Berarti sini si P. Ini kita bilang di P titik tengah ya. Oke, dan si Q ya, si Q ada di EH, berarti sini Q. Oke, di tengah-tengah mereka. Dan mereka membentuk limas ya, limas di Q BCP. Berarti Q BCP tadi ini Q-nya EH ya. Oke, Pak. Oke, pas. Oke. Sekarang langsung buat aja, ini beratnya lurus lah ya. Oke. Oke, dan ini juga ibaratnya udah lurus gitu. Oke, nah udah ketemu nih limasnya. Ya, udah ketemu limasnya. Ini sampai ke, sebenarnya sampai ke ini, lurus juga ya. Oke, dari sini kita udah paham ya. Jadi penyelesaiannya adalah volume limas. Teman-teman tahu ya rumus dari volume limas ya. Volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi. Oke, luas alasnya siapa? Yang ini. Ya, yang di bawah, yang segitiga itu. Berarti kita harus cari dulu dong segitiga yang di bawah itu berapa luasnya gitu. Oke, tapi kita harus isi dulu nih. Biar kalian lebih paham, kita harus isi dulu. Ini jadi 3/2. Ini kan panjangnya 3/2, panjang rusuknya. Oke. Berarti kalau ini 3/2, yang semua rusuknya ini kan 3/2 karena kubus ya. Berarti ini juga 3/2 ya. 3/2. Dan coba ini kita buat jadi tinggi dari si segitiga itu ya. Tinggi dari segitiga itu. Berarti tingginya juga 3/2 dong. Ya, tinggi 3/2. Biar kalian lebih paham, kita ambil yang di tengah-tengahnya dulu ya. Yang tengah-tengahnya tadi kita buat, ini kan yang bawah ya, yang segitiganya. Kita buat yang di tengahnya tadi itu adalah ini B, C, P. Oke, yang di tengahnya tadi ini itu kan panjangnya dari sini, berarti 3/2 juga. Ya, 3/2. Berarti kita luas segitiga ini, ya luas segitiganya ini, luas segitiga itu sama dengan rumus luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya adalah 3/2, tingginya 3/2 dibagi dengan 2. Oke, 3 kali 3 9. Akar 2 kali akar 2 berarti 2. 2 bagi 2 habis ya, berarti tinggal 9. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, sekarang kita langsung substitusi aja ke volume limasnya. Oke, 1/3 kali luas alasnya. Luas alasnya tadi dapat ini 9. Berarti dikali dengan 9, dikali tinggi. Berarti ini tinggi si limas ya. Tinggi si limasnya yang ini dong. Ya. Yang ini tinggi si limas. Berarti 3/2. Oke. Nah, ini bagikan aja. Jadi jawabannya adalah 9/2. Oke. Sangat sederhana ya. Oke, pembahasan selanjutnya nanti ada di channel Ruang Guru. Jadi buat kalian nanti mampir di sana. Itu nanti diupload di hari Selasa depan ya, di hari Selasa depan. Jadi kalian untuk silakan untuk lihat untuk pembahasan selanjutnya di channel Ruang Guru.